Hai Sobat Almatera, kali ini kita kedatangan teman kita dari Almatera yang sangat luar biasa. Ya, dia adalah Kak Nafida Falihatimena yang sampai sekarang masih menjadi santri di Pondok Pesantren Almatera. Menjadi salah satu santri yang giat dalam bidang bahasa loh. Mau tahu kisahnya? Inilah dia Kak Nafida Falihatimena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Almatera dimanapun kalian berada, semoga mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang jauh-jauh dari Magelang untuk menuntut ilmu di Almatera. Nah, kali ini dengan kisahnya yang 6 tahun kita akan cari tahu lebih dalam terkait kehidupannya selama di Almatera. Nah, langsung aja. Sebelum itu, perkenalkan, namaku Karuma Najia Sabila. Biasanya teman angkatan manggil aku Nasa. Dan untuk perkenalan narasumber kita, boleh Kak kenalan sendiri? Halo semua, aku Nafida. Teman-teman seangkatan biasanya panggil aku Pipit. Aku dari Magelang. Oke, nah setelah kalian kenal narasumber kita kali ini yang asalnya dari Magelang dan sekarang kelas 12. Sebenarnya aku juga kelas 12 dan kita biasanya ngobrol-ngobrol bareng gitu ya. Iya. Oke, langsung aja nih. Untuk memulai percakapan, sebaiknya kita memulai dengan yang hangat-hangat untuk perbincangan di warga internet mungkin ya. Nah, kali ini aku bakal tanya tentang kepribadianmu menurut kamu udah tes MBTI belum? Udah dong. Oke, udah. Nah, terus hasil dari MBTI-nya kamu apa? Kalau punyaku itu ISFP, introvert dan feeling ya. Oke, berarti kayak perasa gitu ya? Iya. Oke, langsung aja karena narasumber kita ini adalah si introvert dan si perasa. Nah, kita akan tanya nih. By the way, kamu nih tahu Almatera dari mana sih? Kalau tahu Almatera ya banyak ya, karena sekeliling-sekelilingku ini banyak sekali orang-orang Almatera gitu. Ibuku sendiri itu alumni Almatera. Terus Pak D, terus Bule juga banyak dari alumni Almatera juga. Sepupu-sepupuku juga alumni Almatera. Tetanggaku nih, tetangga dusun juga banyak juga nih yang dari Almatera juga. Terus adiknya mbahnya aku ya, itu juga salah satu orang perintis Almatera gitu. Oke, ini berarti keren banget ya, kayak generasi Almatera dari kakek ke cucu gitu ya. Iya. Ceritanya. Terus nih, karena kamu kan tahu Almatera dari kebanyakan dari saudara gitu ya. Kalau masuk ke Almateranya itu sendiri, itu sesuai keinginan kamu atau dari orang tua? Keinginanku sendiri juga keinginan orang tua ya, karena dulu sebenarnya ingin sekali mau masuk ke pondok pesantren gitu kan. Terus juga orang tua memberikan dukungan juga pesan buat aku supaya masuk ke pondok, karena pergaulan remaja yang sekarang ini kan sangat mengerikan. Iya, itu kayaknya ngeri banget ya. Kalau dilihat-lihat tuh zaman sekarang tuh remaja itu kebanyakan pergaulannya udah bebas banget dan betul. Lama-lama kita juga bisa tercemar ya kalau misalnya kita nggak bisa jaga dari awal gitu. Dan mungkin orang tuanya tuh kayak mungkin ini cocok gitu ya buat anakku gitu, biar besoknya nggak salah pergaulan. Kalau di pondok ini sebenarnya udah betah belum? Udah betah lah, apalagi dari kelas 7 kan aku di sini udah 6 tahun gitu. Cuman mungkin ada nih beberapa kondisi yang bikin aku tuh nggak betah. Kayak contohnya nih waktu uangnya lagi habis. Oke, itu realis banget. Terus mungkin lagi cucian atau setrikaan numpuk. Terus tugas dari madrasah juga mungkin lagi banyak banget, jadi kayak sumpek gitu. Terus mungkin juga ada beberapa tanggungan dari organisasi gitu untuk
kita lakukan mungkin program-program kerja yang belum kita realisasikan gitu ya. Jadi kayak banyak beban gitu. Itu bikin kayak rasanya mau pulang aja gitu. Berarti di Almatera ini kamu juga ikut organisasi? Ikut dong. Itu dari kapan ikutnya? Ikut organisasi apa sih? Kalau ikut organisasi itu dari kelas 8. Aku di IPM ya sampai saat ini dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Iya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dulu waktu MTS itu ranting aku menjabat sebagai sekretaris bidang PIP. Terus lanjut lagi kelas 10. Kelas 10 itu aku di SMK juga ranting IPM, aku sebagai sekretaris umum. Dan sekarang kelas 12 ini aku lanjut lagi di cabang ya. Di cabang aku sebagai sekretaris PIP. Oke, berarti ini semakin naik ya tugas jadi sekretarisnya. Ini kayak jadi ahli sekretaris, jadi ahli sekretaris gitu. Iya, mungkin ya. Cita-citanya jadi apa ini? Sekretaris pondok. Yeah. Enggak dulu. Sekretaris negara. Jangan dulu. Mungkin sekretaris perusahaan mungkin atau industri gitu. Emang nggak mau jadi kayak CEO-nya gitu? Mungkin ya itu bisa step by step dulu gitu. Oke, jadi sekretarisnya dulu, terus nanti jadi CEO dan lain-lain gitu ya. Kalau menurutnya kamu, benefit yang bisa kamu ambil dari kamu berorganisasi itu apa? Banyak sekali ya benefit-benefitnya. Pertama itu karena aku sekarang jadi terlatih untuk berbicara di depan umum, di depan orang banyak gitu. Udah nggak segrogi waktu aku masih belum masuk organisasi. Terus aku juga udah tahu nih gimana cara mengatur jalannya suatu acara gitu. Terus juga gimana sih pengkondisian teman-teman seorganisasi supaya bisa setujuan lagi gitu, atau mungkin pengkondisian teman-teman santri-santri yang emang butuh untuk kita bimbing. Berarti benefit yang bisa kamu ambil dalam berorganisasi itu banyak banget ya. Betul sekali. Oke, terus kalau selama mondok di Almatera itu tantangannya apa aja? Kalau tantangan itu ya paling pertama gitu ya, kalau semisal uangnya lagi habis. Terus waktu awal-awal masuk pondok, apalagi kelas 7 ya. Kelas 7 itu kan gimana ya, karena aku orangnya introvert, jadi aku nggak bisa ngajak ngobrol dulu orang-orang asing, teman-teman yang selama ini belum pernah aku temui gitu. Kayak jadi aku cuma bisa diam menungguin teman-teman ngajak ngobrol. Barulah nanti ketika teman-teman ada yang ngajak aku ngobrol, aku barulah nimbrung kayak gitu. Dan adaptasi juga sama lingkungan yang baru gitu kan. Terus kalau kelas 10 juga, kelas 10 kan mungkin kan ada beberapa gitu teman-teman alumni yang dulu pernah sekelas sama aku waktu MTS. Cuman kan di kelas 10 juga bakalan ada teman-teman dari SMP atau MTS luar gitu. Jadi aku harus beradaptasi lagi begitu. Terus dari segala tantangan-tantangan itu kan jadi menjadikan kamu betah gitu ya di pondok. Faktor-faktor yang menjadikan kamu betah di pondok itu apa? Karena temennya banyak gitu ya. Masakan budapur yang enak. Masya Allah, ini emang beneran enak ya? Beneran enak. Mungkin karena sering banget ya mendengar nih kalau teman-teman, mungkin teman-temanku yang mondok di luar selain Almatera tuh masakannya tuh hambar atau mungkin menunya itu aja, tapi kalau di Almatera nih berkesan bervariasi gitu ya, satu hari ganti gitu. Juga pagi siang sore tuh nggak sama gitu menunya, ganti-ganti gitu. Terus karena teman-temannya banyak, terus teman-temannya juga bikin betah karena banyak yang rangkul gitu ya. Juga ustadz-ustadzah yang siap membantu ketika ada masalah gitu. Kalau tadi teman-teman bisa ngerangkul, terus kamu bisa ngerangkul juga nggak ini? Kalau itu sih sepertinya bisa ya. Bisa. Dari tadi yang kayak organisasi gitu udah mulai bisa mengatur diri sendiri, memanage teman, manage organisasinya juga gitu. Mungkin bisa ya kalau misalnya cuma ngerangkul teman gitu, jadi lebih baik lagi gitu. Iya.
Jadi menurutmu Almatera merubahmu? Sangat sangat berubah sekali ya, karena tadi dulunya nih yang mungkin aku waktu masih sebelum masuk pondok, kalau minta uang tuh ya seenaknya aja gitu, kayak nggak merhatiin orang tua tuh gimana ekonominya lagi apa. Cuman waktu sekarang masuk pondok jadi kayak, oh sekarang udah nggak bisa seenaknya minta ke orang tua gitu, karena ya udah semakin dewasa, udah paham gitu. Orang tua juga banyak kebutuhan, nggak cuma membiayai hidupnya aku aja gitu. Terus juga karena masuk organisasi tadi ya, jadi oh sekarang aku masuk pondok nih, jadi udah bisa berbicara kayak yang sekarang ini, karena dulu masih sangat malu-malu gitu ya. Iya jelas ya, kelas 7 mungkin masih malu-malu gitu. Terus kalau apa ya, dari kamu sendiri nih, ada perubahan gak sih cara berpikir kamu mondok? Ini kata pondok aja sih ya, dari sebelum kamu mondok sampai setelah kamu mondok. Ya berubah sih ya. Dulu waktu sebelum mondok tuh pikirnya mondok cuman ngaji terus gitu satu hari. Cuman ternyata waktu udah masuk pondok tuh banyak banget kegiatan-kegiatan seru yang itu diadakan gitu sama madrasah, sama IPM, sama HW, sama TS gitu. Jadi ternyata di pondok tuh nggak cuma ngaji doang gitu, ada belajarnya, ada seru-seruannya, ada sedihnya, ada senengnya juga kayak gitu. Teman-teman juga menjadi faktor buat itu terjadi apa enggak? Iya, karena teman-teman yang mungkin pandai menghibur juga ya, ketika lagi suntuk lihat teman-teman kelakuannya yang kadang absurd kayak gitu, jadi lebih terhibur gitu. Itu jadi kayak anak pondok banget gitu ya, Iya. absurd kayak. Terus ada gak sih pas gini, jadi kan kalau misalnya lagi kegiatan-kegiatan gitu kan kayak sampai malam gitu kan. Nah terus kalau dari kamu sendiri kan biasanya sering ngantuk gak sih kalau misalnya apa ya, habis kegiatan sampai malam gitu terus di kelas ngantuk kayak gitu? Ya ngantuk ya. Kalau dulu waktu masih dulu gitu ya, kalau misalnya ada acara sampai malam ya paginya ya otomatis pastilah tidur di kelas gitu kan. Cuman kalau sekarang ini ya alhamdulillah sih udah berkurang, semakin naik kelas gitu kan, semakin berkurang ya persentase ketiduran di kelasnya. Iya sih. Berarti apa ya? Ada dong kata-kata motivasi dari ustadz-ustadzah yang menurut kamu masih inget gitu ya. Terus dan itu kata-kata yang kayak mungkin sakral gitu sampai bisa motivasi kamu jadi seperti ini gitu. Kalau kata-kata sih nggak ada ya, cuman karena dulu ada nih satu ustadz dari MTS waktu aku kelas 7, Ustadz Mayo, guru bahasa Inggris. Itu waktu itu karena aku sangat bodoh banget gitu ya kalau bahasa Inggris gitu, dari waktu SD sampai kelas 7 semester 1 itu bener-bener kayak udahlah bahasa Inggris tuh nggak asik, bahasa Inggris susah, bahasa Inggris apa sih bahasa Inggris, kenapa harus belajar bahasa Inggris. Tapi waktu diajar sama Ustadz Mayo ini entah kenapa nih Ustadz Mayo mungkin punya vibes buat mengajak aku supaya aku bisa lebih suka sama bahasa Inggris. Jadi aku lebih mau gitu belajar, lebih kadang juga sering buka kamus bahasa Inggris kayak gitu. Jangan-jangan ini bacaannya udah bahasa Inggris yang modelan gitu-gitu gitu. Ya sedikit-sedikit, karena aku kalau membaca sukanya yang ada unsur Inggrisnya dikit-dikit lah. Itu berarti menjadikan kamu tuh kayak semakin tertarik ke bahasa Inggris gitu. Iya. Sekarang jadi ini ya, apa, sekretaris bidang PIP. Iya dong. Kalau mengaitkan tentang bahasa ya, kalau di pondok itu sebenarnya seru nggak sih berbahasa di pondok? Seru ya, karena kita juga dapat keuntungan dari kita bisa berbahasa Inggris dan Arab ini. Karena bahasa Inggris juga bahasa internasional, kedepannya pasti bakal digunain kalau misal kita lagi jalan-jalan ke luar negeri, misal ketemu bule gitu di tempat rekreasi, kita bisa ngajak ngobrol. Kita juga setidaknya bisa lah ngajak foto bule-bule gitu. Kalau bahasa Arab kan nanti waktu kita umroh gitu ya, jadi kita nggak usah belajar, nggak perlu adaptasi lagi, mungkin kita udah nggak butuh tour guide gitu, udah bisa ngobrol sendiri sama masyarakat Arab.
Kalau kalau udah belajar bahasa Inggris kayak gitu, belajar bahasa Inggris juga belajar bahasa Arab gitu. Iya kan? Apa di pondok itu juga diwajibin pakai bahasa-bahasa itu? Tentu sangat diwajibkan ya di sini untuk berbahasa Arab dan berbahasa Inggris gitu. Ya itu sebagai bekal kita untuk nanti setelah kita sudah lulus gitu dari Almatera. Oke, kita out of topic lagi nih. Aku tuh sebenarnya mau tanya ya. Tanyanya tuh gini. Kan 6 tahun di Almatera nih. Ada nggak sih kayak hal-hal, sebenarnya itu masuk ke topik tapi ya mungkin ini agak sedikit berbeda gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih kayak hal-hal janggal yang kamu temui di Almatera? Jadi karena kebiasaan mati listrik dan mati air itulah yang membuat teman-teman kayak pasti dah mati lampu, dah airnya dah mati nih, pasti besok mau pulang kayak gitu. Kalau menurutnya kamu, pandanganmu itu terkait pelajaran yang ada di sekolah, ini kan biasanya kan sangat membantu kamu gitu ya dalam keseharian mungkin di rumah ataupun di luar ketika kamu keluar gitu. Dan ada pelajaran hidup yang mungkin kamu bisa dapetin di Almatera, tapi menurutmu juga itu nggak bisa kamu dapetin di sekolah luar. Nah, sebenarnya tuh pertanyaannya tuh gampang banget. Pertanyaan buat kamu tuh gampang banget. Ada nggak sih pelajaran hidup yang mungkin Nafida ini pernah dapetin di Almatera yang mungkin Nafida nggak bisa temuin di sekolah-sekolah luar? Kalau itu mungkin lebih ke masalah agama gitu ya, karena mungkin kalau di pondok itu lebih eksklusif gitu ya, permasalahan-permasalahan agama kayak gitu. Terus juga mungkin kebersamaan nih yang nggak bisa aku dapetin di sekolah-sekolah luar, karena di pondok itu ya waktu musim ujian PTS, PAS atau apapun itu kan pasti kemana-mana nih aku memandang di setiap sudut Almatera nih banyak banget orang-orang bawa buku, khusyuk belajar gitu ya. Jadi mungkin di sekolah-sekolah luar nggak bisa melihat pemandangan seperti itu ya. Pemandangan kebersamaan, pemandangan apa lagi? Pemandangan apa ya? Keasikan belajar mungkin. Keasikan belajar, kerjasama belajarnya gitu ya. Saling sharing ilmu pengetahuan. Iya, padahal sebenarnya kita tuh di lingkup yang sama dan dengan ustadz yang sama juga gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa kayak relasi dari temen tuh sangat dibutuhkan gitu. Nah, untuk mengakhiri podcast kita pada kali ini, sebelum itu aku mau tanya sih sama Nafida. Sebenarnya bukan mau tanya tapi mau saran dari Nafida buat teman-teman yang masih tinggal di pondok. Dan mungkin pesan juga buat teman-teman yang mau masuk ke pondok. Buat ini dulu ya, mungkin buat teman-teman yang mau masuk ke pondok Almatera. Kalian tuh jangan terlalu takut membayangkan kehidupan pondok yang menurutnya kalian mungkin sangat menyeramkan gitu ya. Sebenarnya tuh kehidupan pondok tuh sangat asyik sekali kalau misalnya kita menjalankannya dengan ikhlas, tabah, dan enjoy aja menghadapi masalah-masalah kayak gitu. Nanti mungkin kalian bisa nih sharing-sharing masalah ke teman, ke kakak kelas, ke ustadzah gitu. Untuk teman-teman yang masih di pondok, pesan-pesanku itu ya dimaksimalkanlah kalian waktu di pondok ini dengan menggali ilmu-ilmu yang sekiranya kalian tuh pengen kalian tahu gitu. Karena nanti mungkin waktu udah lulus kalian bakal nyesel nih kalau semisalnya kalian nggak memperhatikan dengan baik perkataannya ustadz-ustadzah atau kayak gimana. Mungkin nanti di luar kalian merasakan nih kayak ternyata tuh ilmu dari ustadz ini tuh ternyata berguna banget. Kenapa dulu aku nggak dengerin? Kenapa dulu aku nggak meraktekin dari dulu gitu? Mungkin itu aja ya pesan dari aku. Oke, itu ya teman-teman pesan dari Kak Nafida ini buat teman-teman yang mau masuk ke Almatera ataupun yang udah ada di Almatera. Jadi kalian harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Nah, terus untuk ini benar-benar mengakhiri gitu. Ini
Enggak sih sebenarnya. Oke, tips buat teman-teman yang mau mondok di Almatera dan orangnya mungkin introvert kayak kamu gitu ya. Terus biar bisa dapetin teman baru selama kita baru aja pertama masuk ke pondok. Kalau dari pengalaman pribadi aku, ya aku nunggu nunggu teman-teman yang bisa gitu ya ngobrol langsung sama orang asing. Dan nanti kalau udah ada yang ngajak ngobrol ya kita jangan takut buat ngerespon gitu. Dan buat teman-teman nih yang mungkin dirinya bisa gitu untuk ngobrol langsung sama orang-orang yang baru pertama kali ditemui, ya langsung diajak ngobrol gitu. Orang-orang pendiam yang nggak bisa gitu ya untuk berinteraksi secara langsung gitu sama orang-orang asing, itu kalian ajak untuk ngobrol, kalian ajak untuk berbaur supaya teman-teman yang diam-diam ini pun juga nggak ngerasa kesepian juga ya, karena itu sih pengalaman pribadi aku. Oke, terus sebelum benar-benar berakhir nih, satu kalimat atau satu paragraf ataupun satu quotes atau enggak sih, bukan quotes ya, lebih ke kalimat aja untuk Almatera kedepannya. Untuk Almatera kedepannya semoga terus berkembang, karena ini udah sampai kampus 4 ya, semoga nanti akan ada kampus 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, mungkin yang tersebar di seluruh dunia gitu ya. Dan ini bukan untuk kedepannya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Almatera karena sudah menemani sebagian besar masa remajaku dan sudah mengubah aku jadi orang yang seperti sekarang ini. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk Almatera. Oke, sampailah kita ke penghujung podcast kali ini. Dan kali ini terima kasih kepada Nafida Malihati yang sudah menemani kita dalam mencari tahu kehidupan yang mungkin dari segi ceritanya kamu itu mungkin seperti itu, kita belum tahu ya yang lainnya kayak gimana. Maka dari itu jangan bosan-bosan buat cerita-cerita mulah mungkin ke orang lah gimana gitulah ya. Dan untuk mengakhiri perjumpaan kali ini, teman-teman jangan lupa kalau menyukai video kita jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and sharing. Dan hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah selama kita berbincang-bincang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.